hampir tidak ada perbedaan, hanya ini yang digunakan kalau PDI itu biasanya kita menggunakan. Oke, untuk backup VHD itu dilaksanakan setelah akhir ujian. Jadi setiap hari, setelah misalkan kalau Bapak Ibu ada 3 sesi, berarti backup VHD dilaksanakan setelah sesi ketiga. Jadi setiap hari, bukan setiap sesi. Yang backup tiap sesi itu yang backup melalui exam bro apa CBT Sync itu ya. Yang backup di CBT Sync itu yang tiap sesi. Tapi kalau backup VHD itu di setiap selesai pelaksanaan ujian di hari itu, gitu Pak. Jadi tidak tiap sesi yang backup VHD. Tapi kalau backup yang di CPT Sync itu kan ada backup. Nah, backup itu yang Iya, dilakukan iya. tiap sesi. Kan backup Oh, kemudian print itu apa namanya jawaban siswa itu dilakukan tiap sesi. oh iya ya. Akhirnya itu backup PAD yang harus dimatikan ya gitu. Terima Oh kasih ya, ya Mas Aan jawabannya. ya. Oke, terima kasih Pak Triono. Jadi untuk backup itu yang backup dari VM itu yang tiap sesi, untuk backup PHD itu setelah proses pelaksanaan hari itu selesai. Ya. Dan sekali lagi dalam proses backup PHD atau copy PHD ke hard disk eksternal itu posisi VM harus dalam keadaan mati. Nah itu. Baik, mungkin ada pertanyaan yang lain. Ini ada pertanyaan dari Ega Yunia Sarya. Maaf, tanya bagaimana jika saat setelah selesai ujian akan mengirim nilai, ada satu siswa yang tidak bisa dikirim nilainya, seperti protokol yang perlunya dilakukan. Jadi ada nilai siswa yang belum terkirim ya. Ini di UNBK atau uang BNPK ini? UNBK kelihatannya ya. Untuk siswa yang belum terkirim nilainya, itu kemungkinan siswanya belum logout. Kemungkinan belum logout, kemudian dia sudah mematikan ya komputernya. Atau intinya pokoknya siswa itu masih dalam keadaan login di server itu masih posisinya login. Nah, maka yang dilakukan adalah logout paksa pada peserta tersebut, kemudian login lagi, nanti biasanya masih bisa login si pesertanya, kemudian sign out atau sampai di nomor terakhir, kemudian keluar. Nah ini biasanya terjadi karena siswa itu jadi dia berhentinya itu karena waktu habis. Jadi biasanya ini ya kejadian seperti ini terjadi kalau siswa itu sudah mengerjakan sampai 0000 detik. Nah, kemudian dia akan keluar dengan sendirinya. Nah, ketika keluar dengan sendirinya, biasanya di server itu status siswa masih mengerjakan. Nah, seperti itu caranya di logout, paksa, kemudian siswa suruh login lagi. Nah, kemudian dia suruh mematikan atau logoutnya sesuai dengan prosedur itu. Ke nomor terakhir, kemudian selesai tes, kemudian centang selesai, centang selesai. Nah, baru kemudian akan kembali ke menu login. Nah, seperti itu baru kemudian kita bisa centang eh, apa kirim jawaban siswanya. Nah, seperti itu. Mungkin Pak Hamdi bisa menambahkan. Setahu saya seperti itu. Jadi protokolnya adalah seperti itu. Ketika harus cek dulu kenapa dia belum keluar, belum terkirim, ya. Jadi kirim nilainya, misalkan jumlah siswanya 30, tapi kok di keterangan cuma 29. Berarti masih ada satu siswa yang aktif mengerjakan atau statusnya masih mengerjakan. Jadi ditrace dulu posisi siswa harus sudah selesai mengerjakan. Statusnya harus sudah selesai mengerjakan. Nah, seperti itu. Ini
Apa Pak Ega Yunia? Atau ada yang mengalami hal yang sama? Oh, tidak ya. Oke, silakan dari Bapak Ibu atau Pak Hamdi mau menambahkan. Tadi ada pertanyaan, jadi siswa belum terkirim nilainya. Nah, bagaimana untuk mengirim? Siswa yang tidak bisa dikirim nilainya. Halo Mas An. Jadi ada kasus, ada satu siswa yang tidak bisa dikirim nilainya. Nah, apa yang harus dilakukan? Eh, untuk UNBK, ya tadi kayaknya jenengan juga sudah menjelaskan ya, Mas An. Iya mungkin ada trik yang lain. Setahu saya itu ya dipastikan siswanya sudah selesai mengerjakan. Kemudian centang semua baru kirim. Kalau kelewatan ya yang dilakukan seperti itu. Jadi di logout paksa siswanya, suruh login lagi, kemudian kemudian dia disuruh menyelesaikan seperti prosedur itu dari nomor terakhir selesai tes, kemudian centang selesai, nah, baru kemudian di server akan muncul status siswa itu sudah selesai mengerjakan. Nah baru setelah itu baru centang kemudian kirim hasil. Nah nanti insya Allah kirim hasilnya akan sukses. Tapi ini mohon diperhatikan ketika proses pengiriman itu harus dilakukan di sesi itu ya, jangan sampai hari berikutnya, karena hari berikutnya saya tidak paham caranya itu. Mungkin Pak Abdi paham kalau misalkan ketahuannya belum kirim di hari berikutnya. Monggo. Belum tahu juga Mas kalau hari berikutnya, tapi sebaiknya sebagai proktor tetap harus ngecek setelah selesainya sesi, kemudian pas proses kirim tetap dicek, ya, diusahakan dicek. Kalau memang kurang satu, itu sebagaimana tadi disampaikan Mas Aan, ya memang disebabkan karena masih ada siswa yang statusnya dia masih mengerjakan meskipun komputer kliennya sudah tertutup, ya gitu, sudah log out atau anaknya mungkin sudah keluar. Nah, solusinya ya dari proktornya atau kliennya itu melakukan tadi kalau Mas An logout paksa ya, itu mungkin kalau statusnya masih mengerjakan itu pakai ini reset ya, reset peserta ya, sehingga nanti siswa bisa login kembali. Jadi ketika reset peserta, siswa bisa login kembali, nanti keluar token lagi untuk masuk ya. Nah, setelah itu di kliennya, di siswanya itu diproses sampai proses selesai gitu. Sampai ketika sudah selesai, maka proktor baru bisa mengirim dari server. Ini seperti itu, Mas An. Oke, ya maksud saya itu adalah reset peserta ya. Bayangannya logout paksa. Oke, Logout paksa kalau ini, kalau UMBN. BN ya. Saya itu sering rancu UMBN sama UNBK. Oke, monggo yang lain ada pertanyaan? Halo, Silakan. Siapa dan dari mana? maaf, ini dari MTS 2. Ini maaf terlambat, mungkin udah dibahas di awal. Ini hanya menyampaikan titipan dari kurikulum MTS 2. Pertanyaan untuk pelaksanaan UM atau UMBN itu apa udah ada titik terangnya, nggih? Atau pelaksanaan UBK yang lain? Nah, terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk tadi sudah disampaikan Bu Asih kalau tidak salah ya. Untuk UMBNBK sampai sekarang belum ada titik terangnya, jadi masih gelap.
Kita nunggu PLN menghidupkan lampunya ya. Oke, kita Oke. baru saja segera ada info untuk pelaksanaan UAM BNBK. Untuk UMBK, ini PDI input soal sudah siap, tapi kita nunggu share-nya, nunggu izin dari apa KK3M ya, K3M MTS. Nanti kalau misalkan kita sudah diberi kewenangan untuk men-share PDI yang berisi mata soal, nanti kita share melalui grup untuk UMBK yang MTS. Oke, yang MTS PDI-nya sudah jadi, masih berada di kami, dan mohon maaf belum bisa saya share karena saya harus minta izin dulu ke K3M. Oh, Gitu oke, Pak. oke. Yang dari MTS 2 Pak Jafar maksudnya nggih. Iya, Pak Jafar. Oh, nggih. Demikian Nanti Pak. ada. Ya, nggih. Terima kasih, nanti saya sampaikan jawabannya dengan ke Ya, kurikulum kami. ya. Sementara belum ada jadwal. Nanti update jadwal bisa lewat grup kepala madrasah atau bisa pantau di grup UBK MTS. Oh, nggih. Siap. Nggih. Oke. Monggo yang lain. Oke, untuk materi hari ini insya Allah nanti kita share di grup WA UBK MTS dan UBK MA. Ya, siap. Nanti kita tunggu. Oke Pak. Oke, tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, ya berarti sudah selesai. Oh, ini Mbak Haryono sudah datang nih, Alhamdulillah. Setelah beberapa kali mencoba masuk, ternyata belum bisa masuk. Biasanya kalau pas lagi kayak gini nggak bingung, Pak. Iya, Tapi bingungnya ketika masalahnya itu ketika kita berhadapan langsung dengan misalnya PDI atau PHD-nya. iya, Itu biasanya munculnya seperti itu. iya. Ya memang kendala muncul itu ketika saat pelaksanaan gitu ya, Pak ya. Nah, ini ya Nah, biasanya. makanya tadi ada kemampuan yang harus dimiliki proktor itu. Jadi ketika menghadapi permasalahan itu harus bisa tenang, kemudian cari solusi yang terbaik, dan yang paling penting bisa menenangkan peserta. Nah, itu kalau pas pelaksanaan itu Pak. Nah, makanya tetap berkoordinasi dengan HD Kabupaten, dan kami mohon Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan kami di HD Kabupaten dari Kemenak. Monggo Mbak Haryono mungkin mau closing statement atau gimana ini? Setelah hampir setengah jam mau join tidak bisa join gitu. Monggo Mbak Haryono. Ini HD internasional kita. Monggo Mbak. Susah. Sinyal susah. Halo. Oh, ya lah silakan. Mbak Haryono menyapa teman-temannya yang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo. Sinyalnya susah bro, mohon maaf. Ini karena posisi di kampung. Tadi pakai IndiHome down ya kan. Ini tethering tapi mandrap mundrup ya sinyalnya. Dan selamat kepada teman-teman proktor semua yang telah berpartisipasi dan aktif untuk mengikuti apa ini namanya pembelajaran online ya.
melalui aplikasi WebEx. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Dan mohon maaf kami ketinggalan ini. Mas Aan, Mas Hamdi, Anas, dan yang lain ya. Tapi tadi saya mengikuti sejenak, sepertinya sudah paham betul ya kan. Mudah-mudahan nanti pada saat pelaksanaan juga seperti itu, lancar. Dan saya garis bawahi kalau ada permasalahan ya langsung saja kontak ke HD Kabupaten ya kan. Jadi jangan ke yang lain dulu. Selama HD Kabupaten masih bisa mengatasi persoalan, jangan ke yang lain. Ya, saya kira itu tidak banyak yang saya katakan karena kami ada persiapan untuk Isra Mi'raj yang sejatinya dilarang secara edaran, tapi apa boleh buat karena surat izin sudah turun ya. Terima kasih Mas Aan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Haryono, materinya mohon maaf tadi saya yang menyampaikan. Oke, enggak apa-apa. Terima kasih. Wong tadi saya ada tamu full ya. Dari Gus Tour, Pondok Pesantren Jariul Ulum, aku nggak tega untuk mengusirnya ya. Apa boleh buat. Dan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kalau dari awal kami tidak bisa bergabung ya. Terima kasih semuanya. Oke, makasih Mbak Haryono. Baik Bapak Ibu, tak terasa kita sudah sampai setengah 11 ini dari jam 8. Cukup pedes ini apa pokoknya ya. Tapi itu Bu Hasim masih senyum-senyum, tempe gorengnya habis berapa nggak tahu itu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, Mbak Haryono kelihatannya sudah siap makan siang itu. Merokok dulu. Oh iya, nikmatul udud ba'da dahr. Nikmatnya udud itu setelah makan, Mbak. Ini ada mumpuni sih ya. Iya. Mbak Haryono mau ngerayu mumpuni kayaknya ya. Oke, Bapak Ibu. Bukan levelnya ya, walat. Iya. Oke. Oke Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung pertemuan. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan dan sebagainya, nanti kita bisa diskusikan lewat grup. Atau mungkin kalau misalkan Bapak Ibu menginginkan forum seperti ini nanti ya kita bisa usahakan. Ini tapi Bapak Ibu sudah mencoba hal baru yaitu telekonferensi menggunakan Webex. Dan mungkin ini bisa juga diterapkan untuk siswa Bapak Ibu ya. Nah, siapa tahu kedepannya pembelajaran jarak jauh ini bisa digunakan ke siswa-siswa Bapak Ibu semua. Nah, kalau ingin mempelajari lebih jauh ya nanti bisa hubungi tim HD Kabupaten Kebumen, maaf. Baik Bapak Ibu, saya selaku pemateri dan juga moderator sesi kedua, mohon maaf jika banyak kekurangan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya penutupan dari Bu Asih mana ya untuk mau menutup acara ini? Monggo Bu Asih. Dari kami tim HD akan ditutup kegiatannya akan ditutup oleh Bu Asih. Monggo Bu Asih untuk menutup kegiatan kali ini. Oke. Bentar. Monggo. Terima kasih teman-teman semuanya dari tim HD Kabupaten. Kedengeran nggak suara saya? Kedengeran ya? Kedengeran jelas. Jelas, oke. Setelah hampir jam berapa nih? 8, 9, 10, 2 jam setengah. Ya, hampir 2 jam setengah sudah diisi oleh 2 pemateri dari Mas Hamdi dan Mas Aan.
kami ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman semuanya yang sudah bergabung dalam kegiatan sosialisasi persiapan UNBK untuk MTS dan MA di Kabupaten Kebumen khususnya. Mudah-mudahan materinya bermanfaat untuk kita semuanya dan meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya permintaan unlock SN maupun unlock Sinkron. Harapan kami ya seperti gladi kemarin, tidak ada yang meminta unlock, baik itu unlock SN maupun unlock sinkron, seperti itu ya. Nanti untuk materi akan kami share di grup UBK yang MTS maupun yang MA. Kemudian tadi ada yang menanyakan terkait dengan jadwal pelaksanaan ujian. Sampai saat ini untuk yang UMBN BK MTS belum ada informasi lebih lanjut. Untuk yang UNBK MA masih sesuai jadwal, yaitu tanggal 30 dan 31 dan 1-2 April. Mudah-mudahan tidak ada perubahan lagi. Doa untuk kita semuanya supaya wabah virus COVID-19 juga segera berakhir, gitu ya. Amin. Amin. Yang kesekian kalinya kami atas nama tim Helpdesk Kabupaten Kebumen dan juga dari Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena pelaksanaan sosialisasi baru bisa dilaksanakan secara daring saja, belum bisa secara temu langsung. Tapi itu juga sudah Snack. Monggo makan siang. Gua sih hilang suaranya. Snacknya sudah datang, snacknya ya ini, snacknya siap. Ya snack ya. Main snack kayak yakin. Pak Ratu. Pamer kopi, Pak. Kopi. online ini, Masya Allah. Oke, ada hilang sinyalnya. Kiranya hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau ada yang mau disambung lagi bisa lewat grup UNBK. Terima kasih atas partisipasinya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam makan siangnya. Bisa siaran lagi ya. Ini nggak ada dewek-dewek. Di situ.